Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Namun sebelumnya perkenalan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Bagus Putra Riyadi, yang kedua Destri Bella Ataki, dan yang ketiga Diah Anggraini. Pada kesempatan ini kami akan membahas terkait resiko yang kami hadapi pada kegiatan usaha yang kami lakukan, yaitu menjual es semangka. Dilihat dari beberapa resiko yang dihadapi, ada beberapa prioritas resiko yang menjadi hambatan dalam menjalankan usaha ini. Yang pertama, risiko produk yang tidak habis terjual. Yang kedua, risiko pemilihan lokasi. Yang ketiga, risiko bahan yang kurang berkualitas. Yang keempat, risiko fluktuasi bahan baku. Kemudian yang kelima, risiko selera konsumen yang berubah-ubah. Selanjutnya yang pertama yaitu terkait identifikasi risiko. Dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi di dalam menjalankan usaha bisnis es semangka ini, kami menggunakan cara 4W plus 1H. Risiko yang pertama yaitu terkait risiko produk yang tidak habis dijual. Pada unsur WOT, yaitu faktor yang sering kami alami karena terlalu sore saat menjual dan bersaing dengan produk lain. Kemudian pada unsur WEN, ketika akhir pekan dan pada saat membuat porsi yang banyak. Pada unsur WHERE, risiko ini terjadi pada tempat usaha yang telah disediakan. Kemudian pada unsur Y, karena banyak konsumen yang memilih produk lain dan tempat yang kurang strategis. Kemudian pada unsur how, ketika ada banyak pembeli, kami mencoba menawarkan produk namun tidak banyak pembeli dan waktu semakin sore sehingga barang dagangan masih tersisa banyak. Yang kedua yaitu resiko pemilihan lokasi. Pada unsur WOT, resiko pemilihan lokasi sangat menjadi prioritas dalam menjalankan suatu usaha. Resiko ini sering terjadi dikarenakan letak lokasi yang kurang strategis. Kemudian pada unsur WEN, sebaiknya ketika ingin menjalankan suatu usaha, pemilik harus survei lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui lokasi usaha yang strategis. Kemudian pada unsur WHERE, lokasi yang ditentukan terletak di lab pemasaran Politeknik Negeri Lampung. Namun karena penjualan menurun sehingga berpindah lokasi usaha dengan menggunakan media sosial dan pesan antar. Kemudian yang selanjutnya pada unsur Y, karena lokasi merupakan tempat yang digunakan untuk berjualan, sehingga jika lokasi yang digunakan kurang tepat, maka akan merugikan usaha yang dijalankan tersebut. Pada unsur how, ketika menemukan lokasi yang tepat, terkadang pesaing akan banyak yang datang, sehingga konsumen dihadapi dengan pilihan dan memilih produk mana yang akan dibeli. Resiko yang ketiga yaitu resiko bahan yang kurang berkualitas. Pada unsur WOT, jika bahan yang digunakan kurang berkualitas, maka akan membuat rasa produk kurang diminati. Kemudian pada unsur WHERE, risiko ini biasa dijumpai pada pedagang yang sudah lama tidak memiliki stok baru, sedangkan pada pedagang lain sudah tidak dapat dijumpai lagi. Kemudian pada unsur WEN, ketika bahan yang dibeli di pedagang merupakan stok lama. Pada unsur Y, karena banyak konsumen yang pemilih, jika bahan yang digunakan kurang berkualitas, maka pembeli juga akan sedikit. Kemudian yang selanjutnya pada unsur how, menggunakan bahan yang berkualitas maka akan memberikan cita rasa yang enak dan total akan menarik perhatian konsumen. Risiko yang keempat yaitu risiko fluktuasi harga bahan. Pada unsur WOT, risiko yang terjadi adalah dari bahan baku yang digunakan. Unsur WHERE, fluktuasi harga ini terjadi di pasar sebagai tempat untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Kemudian pada unsur WEN, di saat ketersediaan bahan baku. Pada unsur Y, karena permintaan bahan baku yang tinggi namun tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan bahan yang ada. Kemudian pada unsur how, fluktuasi harga ini dapat terjadi juga akibat adanya potongan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir pada resiko selera konsumen yang berubah-ubah. Pada unsur WOT, risikonya adalah selera konsumen yang berubah-ubah.
Kemudian pada unsur where, selera konsumen yang berubah-ubah ini terjadi pada setiap dikonsumsi berdasarkan keinginan untuk memaksimalkan kepuasan. Pada unsur when, waktu terjadinya selera yang berubah-ubah ini ditentukan langsung oleh konsumen itu sendiri. Kemudian pada unsur why, karena terdapat banyak sekali pilihan produk yang ada di pasar sehingga hal tersebut mempengaruhi alasan selera konsumen yang berubah-ubah. Yang terakhir yaitu terkait unsur how, hal ini dapat terjadi karena berbanding lurus dengan keinginan konsumen untuk memaksimalkan keinginan dalam mengkonsumsi suatu produk, di mana pada saat yang bersamaan juga konsumen memiliki banyak sekali pilihan produk yang dikeluarkan kepadanya. Baik, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Destri Bella Ataki. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelompok kami menilai risiko yang sudah kami prioritaskan. Yang pertama dari risiko produk yang tidak habis dijual. Risiko ini memiliki kemungkinan yang sangat sering terjadi karena banyaknya pesaing yang menjadi sumber masalah. Tingkat keparahan yang terjadi pada risiko ini ringan, karena jumlah produk yang masih tersisa dapat mengembalikan modal, bahkan terkadang melebihi dari modal. Yang kedua, risiko pemilihan lokasi. Kemungkinan yang terjadi ketika memilih lokasi usaha sangat berpengaruh terhadap penjualan. Tingkat keparahan yang terjadi sangat parah, sehingga kami memilih metode penjualannya secara online atau melalui sosial media, karena jarang menjual di tempat yang telah disediakan. Yang ketiga ada resiko bahan yang berkualitas. Kemungkinan yang terjadi dari kualitas bahan yang dipakai jarang terjadi karena bahan yang kami gunakan dari bahan yang berkualitas dan dari produk yang banyak dikenal orang. Tingkat keparahan dari risiko ini parah karena dari buah semangka itu sendiri mudah berbau jika tidak digunakan pada hari itu, membeli yang menyebabkan buah semangka tersisa. Yang keempat, risiko fluktuasi harga. Kemungkinan yang terjadi dari risiko ini sangat jarang karena harga bahan di pasaran selalu tetap dan belum pernah mengalami fluktuasi. Tingkat keparahan yang terjadi tidak ada karena tidak ada hal-hal yang terjadi pada harga bahan baku. Yang terakhir ada risiko selera konsumen yang berubah-ubah. Kemungkinan yang terjadi sering karena terkadang di awal penjualan akan banyak yang membeli produk ini. Namun, ketika sudah berjalan selama 2-3 minggu, selera konsumen berubah. Tingkat keparahan yang terjadi parah karena selera konsumen semakin berkurang yang disebabkan karena konsumen lebih memilih produk lain. Nah, dari sudah tadi adalah penilaian tentang risiko dari produk yang dijual. Untuk penanganan risiko sendiri, yang pertama dari risiko produk yang tidak habis dijual, penanganannya mempercantik tampilan produk yang dijual, lalu mengelola persediaan atau jumlah produk yang akan dijual. Yang kedua dari risiko pemilihan lokasi. Penanganannya yaitu melakukan survei terlebih dahulu terhadap lokasi yang akan ditempati, lalu menganalisis dan mempertimbangkan apakah lokasi tersebut strategis untuk membuka usaha. Yang ketiga dari risiko bahan yang kurang berkualitas. Penanganannya yaitu memaksimalkan dalam penyediaan bahan baku yang berkualitas, lalu lebih teliti dalam memilih tempat penyedia bahan baku, agar bahan baku yang didapatkan memiliki kualitas yang baik. Risiko yang keempat ada risiko fluktuasi harga bahan. Penanganannya melakukan efisiensi biaya dan menyesuaikan harga penjualan produk sehingga dapat meminimalisir penurunan margin laba akibat kenaikan harga bahan baku. Yang terakhir dari resiko selera konsumen yang berubah-ubah. Penanganannya yaitu melakukan inovasi yang kreatif dalam pelayanan dan pemasaran,
lalu menentukan segmentasi pasar. Selanjutnya yaitu ada evaluasi yang akan disampaikan oleh Saudari Diah Anggreni. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali dari yang sebelumnya. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari 5 resiko sebelumnya. Yang pertama, resiko produk yang tidak habis dijual. Yaitu rencana yang dapat bekerja dengan baik adalah rencana dengan memanajemen jumlah produk yang akan dijual sehingga dapat meminimalisir resiko tersebut. Jadi, rencana yang perlu diganti yaitu pada saat memproduksi dengan jumlah yang tidak dikelola terlebih dahulu sehingga pada kegiatan usaha terdapat produk yang tidak habis dijual. Kemudian yang kedua, resiko pemilihan lokasi. Rencana yang dapat bekerja dengan baik atau solusi dari rencana resiko pemilihan lokasi yaitu melakukan survei lokasi usaha terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan usaha tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa apakah tempat tersebut itu strategis untuk melakukan kegiatan usaha yang dilakukan atau tidak. Jadi rencana yang perlu diganti yaitu pemilihan lokasi tanpa adanya survei terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan usaha, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya pembeli karena faktor tidak strategisnya lokasi usaha. Kemudian yang ketiga ada resiko bahan yang kurang berkualitas. Rencana yang dapat bekerja dengan baik yaitu lebih teliti lagi pada saat memilih tempat penyedia bahan baku agar mendapatkan bahan baku yang memiliki kualitas yang baik. Jadi rencana yang perlu diganti sebelumnya yaitu kurangnya kemampuan memilih tempat penyedia bahan baku yang baik, sehingga pada saat penyediaan bahan baku yang kurang berkualitas memiliki kualitas yang kurang baik. Yang keempat ada resiko fluktuasi harga bahan. Jadi rencana yang dapat bekerja dengan baik yaitu melakukan efisiensi biaya dan menyesuaikan harga jual produk, sehingga dapat meminimalisir penurunan margin laba akibat fluktuasi harga bahan baku. Jadi rencana yang perlu diganti sebelumnya yaitu menentukan harga jual itu tanpa penyesuaian dengan harga bahan baku, sehingga dapat menyebabkan selisih margin laba yang diperoleh itu semakin besar. Kemudian yang terakhir, ada resiko selera yang berubah-ubah. Rencana yang dapat bekerja dengan baik yaitu membuat suatu inovasi yang baru pada produk yang dijual serta pada proses pemasaran itu sehingga dapat mempertahankan minat konsumen terhadap produk yang dijual. Jadi rencana yang perlu diganti sebelumnya yaitu kurangnya penentuan segmentasi pasar pada saat melakukan kegiatan usaha ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.